Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang pengembangan profesi pengawas sekolah. Berbicara tentang pengembangan profesi pengawas sekolah, sebenarnya kita merunut kembali ke standar kompetensi minimal seorang pengawas sekolah sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007, di mana salah satu dimensi kompetensi disebutkan di sana itu adalah penelitian dan pengembangan. Jadi dari butir-butir yang kompetensi yang ada di sana itu salah satunya yang bisa kita cermati adalah mengamanatkan bahwa seorang pengawas sekolah mesti mampu melaksanakan penelitian dalam rangka memecahkan masalah-masalah seputar pembelajaran ataukah pendidikan secara umum dan merumuskan kebijakan yang kiranya bermanfaat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Nah, selain itu juga kita perlu mengingat sebagaimana yang diatur dalam Permen-Pan RB nomor 21 2010 dari unsur-unsur kegiatan pengawas sekolah yang dinilai angka kreditnya di sana mewajibkan unsur utama di kegiatan pengembangan profesi. Ya, jadi untuk angka kredit pengembangan profesi itu ada syarat angka kredit minimal yang harus dipenuhi di setiap jenjang jabatan. Jadi makanya di sana penting untuk Bapak Ibu pengawas memahami apa dan bagaimana nantinya untuk melaksanakan pengembangan profesi sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu mulai dari jenis-jenis kegiatan di pengembangan profesi pengawas ya. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk kegiatan pengembangan profesi pengawas itu ada 3 butir kegiatan di sana. Yang pertama itu adalah membuat karya tulis atau karya ilmiah. Kemudian yang kedua itu adalah menerjemahkan atau menyadur buku. Dan yang ketiga adalah membuat karya inovasi. Kita lihat mulai dari yang pertama di pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan secara umum ataupun pengawasan. Jadi bisa berbentuk dalam berupa hasil penelitian, ataukah bisa berupa gagasan atau tinjauan ilmiah, ataukah dalam bentuk makalah prasaran yang disampaikan dalam sebuah forum ilmiah. Untuk hasil penelitian ya itu dibedakan. Jadi ketiganya dibedakan dari lingkup publikasinya, apakah skala nasional atau tidak nasional ya. Jadi untuk hasil penelitian sendiri kemudian bisa Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk buku, ataukah kemudian Bapak Ibu ringkas dalam bentuk artikel yang kemudian dipublish di jurnal ber-ISSN, ataukah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian itu sendiri. Besaran angka kreditnya tentu dibedakan dari lingkup publikasinya maupun dari bentuk karya yang dituangkan, apakah buku, artikel maupun laporannya ya. Kemudian untuk gagasan ilmiah itu juga sama, bisa dituangkan dalam 2 bentuk, apakah dalam bentuk buku ataukah artikel di jurnal ber-ISSN. Sedangkan untuk makalah prasaran itu besaran angka kreditnya adalah 2,5 ya. Jadi besaran angka kreditnya silakan Bapak Ibu lihat dan cermati satu persatu dengan lebih baik. Sedangkan pengembangan profesi yang kedua itu adalah menerjemahkan atau menyadur buku Bapak Ibu. Sama, dibedakan dari lingkup publikasinya nasional atau tidak nasional. Kemudian bisa dituangkan dalam bentuk buku ataukah dalam bentuk artikel ya. Besaran angka kreditnya tentu lebih besar yang dalam bentuk buku ataukah dengan lingkup publikasinya ya, nasional dan yang di bawahnya seperti itu. Untuk pengembangan profesi yang ketiga itu adalah pembuatan karya inovasi Bapak Ibu. Jadi sama dengan teman-teman di guru ya, ada juga pembuatan karya inovasi. Hanya untuk jenisnya di sini ada 3 ya. Kalau di guru ada 4, kalau di pengawas sekolah itu ada 3 untuk karya inovasinya. Apakah itu dalam pembuatan karya sains atau teknologi tepat guna, yang dibedakan itu dalam kategori kompleks dan sederhana, besaran angka kreditnya dibedakan itu 4 dan 2. Kemudian untuk karya inovasi yang kedua itu adalah menciptakan karya seni, sama dibedakan kategori kompleks dan kategori sederhana, besaran angka kredit juga antara 4 dan 2. Dan yang ketiga itu adalah mengikuti pengembangan penyusunan standar
pedoman dan sejenisnya, apakah di lingkup nasional, provinsi, kabupaten. Besaran angka kreditnya sama, itu adalah sama-sama satu, ya. Nah, untuk karya atau kegiatan di pengembangan profesi ini tidak harus dilakukan sendiri. Boleh juga Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman sesama pengawas, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah maksimal dilakukan oleh 4 orang. Jadi bisa dilakukan sendiri atau berdua, 3, dan maksimal itu berempat. Dengan komposisi pembagian persentase angka kreditnya itu bisa Bapak Ibu lihat seperti yang ada di tabel berikut ini. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tentang kegiatan-kegiatan di pengembangan profesi pengawas sekolah, hal berikutnya kita kembali sesuai dengan substansi dan yang tadi di awal sudah kita bahas. Kalau kita bicara pengembangan profesi sebenarnya adalah seputar penelitian dan pengembangan, ya. Untuk penelitian sebenarnya ada banyak jenis penelitian yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya, sesuai dengan penelitian-penelitian yang Bapak Ibu kenal. Yang penting Bapak Ibu menguasai dari segi metodenya, ya, bagaimana prosesnya saat pengumpulan data, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Hanya saja yang perlu kita ingat untuk lingkup masalah yang bisa diangkat untuk kepengawasan, penelitian kepengawasan itu adalah seputar permasalahan-permasalahan di supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Untuk supervisi akademik tentu itu akan lebih banyak fokus pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan untuk supervisi manajerial itu lebih ke pengelolaannya, tentunya akan berhubungan sangat erat dengan standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana maupun standar pembiayaan, ya. Nah, untuk penelitian, ya, meskipun banyak jenis penelitian yang bisa Bapak Ibu lakukan, apakah jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif, apakah penelitian evaluasi, apakah penelitian korelasi, eksperimen, dan seterusnya. Jadi di sini disarankan untuk Bapak Ibu pengawas sekolah supaya tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok, itu adalah disarankan untuk melaksanakan penelitian tindakan sekolah. Kenapa penelitian tindakan sekolah? Karena penelitian tindakan sekolah itu pada prinsipnya adalah dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang muncul di sekolah binaan Bapak Ibu, yang mana itu akan mau tidak mau mendorong Bapak Ibu pengawas sekolah, ya, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi akademik maupun manajerialnya, sehingga akan berimbas pada peningkatan mutu baik guru maupun kepala sekolah dan tenaga kependidikan, yang juga nanti akan berujung atau bermuara pada siswa atau peserta didik, ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu mengupayakan mencoba untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan pengawasan, ya. Nah, untuk penelitian tindakan sekolah di sini ada ciri khususnya atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian yang lain, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita ungkap barusan bahwasanya itu adalah dalam rangka memecahkan masalah yang muncul di sekolah binaan. Jadi jelas bahwasanya penelitian tindakan sekolah ini adalah didasarkan pada masalah-masalah nyata dan aktual yang memang muncul di seputar guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan di sekolah binaan Bapak Ibu, ya. Nah, karena dalam rangka memecahkan masalah tentu ada tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai alternatif solusinya. Itu menjadi karakteristik yang kedua. Hal berikutnya itu adalah adanya kolaborasi. Tentu di sini Bapak Ibu akan memerlukan kolaborasi, nanti akan dilakukan bersama guru maupun kepala sekolah maupun teman-teman sejawat sesama pengawas sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan berperan sebagai peneliti sekaligus praktisi. Kenapa sebagai praktisi? Karena Bapak Ibu lah yang merefleksikan permasalahan-permasalahan tersebut dari pelaksanaan tugas Bapak Ibu keseharian dari sekian waktu yang berjalan. Permasalahan muncul, Bapak Ibu yang bisa mengenalinya dan akhirnya merumuskan masalah yang paling esensial untuk diangkat di penelitian ini.
Karakteristik berikutnya itu adalah bahwasanya PTS itu dilakukan dalam siklus berulang ya. Jadi akan ada 4 tahapan kegiatan, itu adalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Akan dilakukan dalam siklus berulang. Kemudian dilakukan dalam situasi nyata dan alami. Jadi tidak ada perlu settingan atau rekayasa tertentu. Biarkan berjalan secara alami, hanya yang jelas ada tindakan yang berbeda dari hari-hari biasa yang Bapak Ibu coba terapkan, lakukan bagaimana dalam rangka peningkatan mutu kualitas dari segi proses ataupun nanti dalam rangka meningkatkan memecahkan masalah yang sudah ditentukan atau ditetapkan di awal ya. Karena dia dilaksanakan dalam situasi alami, diharapkan juga dan menjadi karakteristiknya juga dalam PTS ini bahwasanya tidak mengganggu pelaksanaan tugas guru, kepala sekolah dan ataupun pengawas sekolah sendiri, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa ciri yang membedakan atau menjadikan karakteristik penelitian tindakan sekolah. Nah, barusan sudah kita sebutkan bahwasanya dilakukan dalam siklus berulang Bapak Ibu. Jadi ciri khas yang paling menandai penelitian tindakan itu adalah adanya daur siklus ya. Adanya daur siklus. Jadi itu akan dilakukan dalam setiap satu siklus, itu akan ada 4 kegiatan di sana. Pelibatan kegiatan perencanaan tindakan ya, kemudian pelaksanaan tindakan saat Bapak Ibu action melaksanakan tindakan yang sudah dipilih sebagai alternatif solusi. Kemudian saat pelaksanaan tindakan itu bersamaan itu Bapak Ibu akan lakukan pengamatan bagaimana pelaksanaan tindakan, bagaimana penerapannya, bagaimana keterlaksanaannya ya. Kemudian setelah itu baru kemudian dilakukan refleksi. Bapak Ibu mencoba mencermati, mengevaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan di pelaksanaan tindakan dan dari hasil catatan-catatan pengamatan untuk di kegiatan pengamatan saat pelaksanaan tindakan, itulah kemudian Bapak Ibu coba refleksikan, diskusikan dan evaluasi kira-kira hal-hal yang masih menjadi kekurangan ataukah yang kelebihan yang harus kita pertahankan di siklus berikutnya ya. Jadi dilakukan dalam setiap siklus 4 tahapan kegiatan ini. Siklus pertama dan siklus kedua dengan syarat satu siklus dilaksanakan minimal 2 kali pertemuan ya. Dan untuk PTS Bapak Ibu juga dipersyaratkan minimal dilakukan dalam 2 siklus untuk meyakinkan meskipun misal itu hasilnya sudah berhasil di siklus 1, tetap Bapak Ibu lanjutkan ke siklus kedua dalam rangka meyakinkan hasil yang sudah tercapai di siklus 1. Karena kita tidak hanya melihat hasil tetapi justru penekanannya dalam penelitian tindakan itu adalah kita ingin melihat dari segi prosesnya. Nah, hal juga yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan, karena juga tentunya kita ingin supaya laporan yang sudah Bapak Ibu hasilkan, selesaikan, itu bisa dinilai angka kreditnya. Jadi paling tidak memenuhi syarat atau kriteria bahwa penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan minimal di 2 sekolah binaan ya. Kemudian laporan yang sudah diselesaikan itu silakan untuk dilakukan seminar. Bagaimana Bapak Ibu mencoba mempertanggungjawabkannya ya dari sisi akademiknya. Silakan Bapak Ibu lakukan seminar dengan syarat seminar itu mesti dihadiri oleh 5 orang pengawas dan 10 orang guru dari minimal 2 sekolah binaan. Kemudian untuk kelengkapan bukti fisiknya atau dokumen kelengkapan pengajuan angka kredit itu juga jangan lupa tentunya ada lembar pengesahan yang ditandatangani oleh koordinator pengawas dan silakan Bapak Ibu simpan laporan ini ya di salah satu perpustakaan sekolah binaan atau madrasah binaan, dan ini akan menghasilkan angka kredit sebesar 4 Bapak Ibu ya. Untuk kerangka isi laporan penelitian tindakan, silakan Bapak Ibu lihat, ini sama dengan penelitian yang lain ya. Secara umum itu akan dibedakan ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Oke, ini sistematika yang minimal Bapak Ibu coba pedoman nih. Nah, untuk penelitian, sedangkan untuk pengembangan kita arahkan di sini karena kita kembali merunut ke tugas pokok Bapak Ibu sebagai pengawas. Itu salah satu di tupoksi Bapak Ibu adalah melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional untuk guru ataukah kepala sekolah. Materi apa yang bisa kita angkat di bimbingan pelatihan profesional guru ataukah kepala sekolah di sini? Jadi silakan dibedakan tentunya karena sedikit berbeda tugas utama antara guru dengan kepala sekolah. Jadi untuk guru silakan Bapak Ibu untuk materi-materinya bisa kita
lihat cakupannya itu seputar kompetensi dan tugas utama guru. Ya, tugas utama guru itu adalah mengajar. Jadi paling tidak kita bisa mengangkat materi-materi seputar bagaimana di perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar, bagaimana pembimbingan kepada peserta didik, dan ataukah juga di pengembangan profesinya, di penyusunan karya tulis ilmiah. Silakan, apakah dalam bentuk penelitian tindakan kelas ataukah best practice ya. Sedangkan untuk kepala sekolah, materi-materi yang bisa diangkat dalam BIMLAT itu adalah seputar kompetensi kepala sekolah dalam melakukan tugas-tugas manajerial ya, ataukah di mungkin di bidang kewirausahaannya ataukah di supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain juga pada materi-materi penyusunan program kerja, kemudian pelaksanaan program kerja, kepemimpinan sekolah, bagaimana di pengelolaan sistem informasi manajemennya, bagaimana di pembimbingan penelitian tindakan kelas ataukah penelitian tindakan sekolah, kemudian penyusunan RKAS berbasis SMP, dan juga bisa di tentang akreditasi sekolah. Ya, jadi itu seputar materi-materi yang bisa Bapak Ibu angkat dan kembangkan dalam rangka Bapak Ibu mencoba menyusun program BIMLAT untuk guru ataukah kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal tentang pengembangan profesi pengawas sekolah, dan kita akan mencoba membahasnya secara lengkap di sesi materi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.